Oke, dan di sana untuk turtle-nya mau spawn, kita lihat, wah ini ada Alucardnya dan kita zoning dari sini biar nggak join turtle cuy. Oke, dan di sini gadoknya sudah ulti, kita tinggal zoning dan pakai ulti cuy. Dan di sini tetap di sini Alucardnya dan gadoknya menghilang. Oke, mantap kali. Dan ini timnya dapat turtle sih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Bentar, dan di sini aku bantu Bani dulu. Dan untuk cara mainnya kita bantu dulu untuk junglernya. Setelah itu bantu clear minion mid. Setelah itu kalian bisa rotasi ke ESP ataupun god lane kalian, tergantung sama situasi saja cuy. Terus aku lanjutkan ke konten hari ini. Jadi untuk konten hari ini, untuk pembahasannya itu seperti di thumbnail, yaitu build anti pulang. Dan untuk penjelasan ini akan aku jelaskan satu persatu biar kalian itu nggak salah paham ataupun nggak salah memakainya cuy. Soalnya untuk build ini ada tata caranya. Oke, aku mulai dulu dari emblemnya. Jadi untuk emblemnya sendiri ini aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, langsung saja aku mulai dari emblemnya dulu. Jadi untuk emblemnya sendiri ini tetap menggunakan emblem tank cuy. Terus kalau kalian tanya, Bang kenapa kok nggak menggunakan emblem fighter? Bentar-bentar cuy, ini aku TB dulu dan kita pakai Revitalize. Apakah Mia menghilang? Dan menghilang. Oke, jadi kenapa aku tidak menggunakan emblem factor walaupun untuk pasifnya si Balerik ini hitungannya skill. Jadi untuk pengharapan kalau kita menggunakan emblem factor kan yaitu terletak pada spell farm. Spell farm itu akan didapat kalau kita menggunakan skill kan. Terus untuk pasifnya si Balerik ini hitungannya skill. Kenapa kok nggak memakai emblem factor? Jadi gini cuy, yaitu tentang spell farm. Jadi spell farm deras itu tergantung sama damage kita. Semakin sakit damage kita, itu untuk spell farmnya akan deras cuy. Tapi untuk Balerik permasalahannya adalah damage dari pasifnya walaupun itu terhitung skill tapi nggak terlalu sakit. Jadi untuk menghasilkan spell farmnya yaitu nggak terlalu deras-deras juga cuy. Jadi percuma lah kalau kalian itu menggunakan Balerik terus kalian kasih emblem factor dan kepingin untuk spell farmnya itu bisa deras, itu akan percuma cuy. Oke, dan di sini gadoknya menghilang cuy. Jadi kayak gitu. Jadi jangan memakai emblem factor karena akan percuma. Dan ini ya kita ulti cuy dan dapat. Terus aku lanjutkan ke talent cuy. Jadi untuk talentnya ini tetap menggunakan vitality dan untuk fungsinya yaitu terletak karena ada penambahan darahnya pada vitality ini. Jadi sinkron lah sama pasifnya si Balerik yang akan mendapatkan 30% penambahan HP kalau kita membeli item ataupun memakai talent yang ada penambahan HP-nya cuy. Terus untuk talent kedua tetap menggunakan tenacity dan untuk fungsinya biar kalau darah kita itu tinggal 50% ya kira-kira seginilah, ini akan mendapatkan penambahan hybrid defense lagi cuy. Terus untuk talent ketiga ini tetap menggunakan Brave Smith dan untuk fungsinya apabila kita menggunakan skill, jadi untuk pasifnya si Balerik ini hitungannya skill ya. Jadi untuk skillnya si Balerik ini ada 4 cuy, yaitu dari skill 1, skill 2, terus ulti, terus pasif. Jadi saat kita menggunakan skill ke musuh itu bisa memulihkan darah kita cuy. Terus aku lanjutkan ke build-nya. Jadi untuk build-nya ini harap disimak baik-baik karena untuk build ini aku menggunakan item pecah-pecahan cuy, biar kalian itu di early game nggak gampang mati. Oke, aku lanjutkan ke build-nya cuy. Oke, jadi untuk item pertama yang harus kalian beli, bentar, apakah menghilang? Dan menghilang cuy. Oke, jadi untuk item pertama yang harus kalian beli yaitu kalian membeli sepatu Talk Boot dulu. Kenapa Bang? Jadi Talk Boot ini ada magic defense cuy, plus di Talk Boot ini juga ini ada efek pengurangan sisi cuy. Bentar, dan ini apakah menghilang? Dan menghilang. Terus setelah Talk Boot kalian jadi, kalian lanjut
ke item counter hero yang physical. Kira-kira ESP dan jungler musuh itu menggunakan hero apa tipenya? Kan ada dua tuh, ada yang menggunakan basic attack ataupun menggunakan skill. Aku contohkan, kalau kayak Alu ini kalian bisa counter menggunakan kayak Steel Leg Plate ataupun Black Seal, yaitu pecahan item dominan es. Ataupun kalau musuhnya itu kayak hero assassin kayak Fanny, Suyo, terus Lancelot, kalian bisa menggunakan Dreadnought Armor dulu cuy. Terus setelah itu kalian lanjut ke Silent Robe untuk mengcounter mage musuh cuy. Setelah itu kalian baru ke Guardian Helmet. Setelah itu kalian bisa gunakan dominan es kalau tim kalian itu menang cuy. Tapi kalau kalah, kalian setelah menggunakan Guardian Helmet, bentar, dan apakah ini dapat double kill sunya cuy. Jadi saat tim kalian itu menang, kalian menggunakan dominan es dulu nggak apa-apa cuy setelah Guardian Helmet ini. Tapi kalau posisi tim kalian itu kalah, kalian setelah Guardian Helmet ke Oracle saja. Kenapa bang? Jadi untuk Oracle ini ada penambahan hybrid defense-nya. Jadi saat posisi tim kalian itu kalah, kalian tetap bisa nebe cuy, karena di Oracle ini juga ada penambahan hybrid defense-nya. Plus untuk regen dari Guardian Helmet ini akan maksimal cuy. Terus untuk item selanjutnya kalian lihat untuk mage musuh, kira-kira itu ngebres atau DPS. Kalau ngebres ya kalian menggunakan Athena Shield cuy. Dan untuk contoh mage ngebres yaitu kayak Edora, Kagura, Kadita, terus siapa lagi ya, sekali combo itu hitungannya ngebres cuy. Terus ada Amen, terus ada Gusen, itu sekarang bisa dikonter menggunakan Athena cuy. Terus kalau mage musuh itu damage-nya secara nyicil ataupun DPS, contohnya kayak Change, Lilia, Luoyi, Yeve, Yusin, terus siapa lagi ya, pokoknya yang nggak ngebres, kalian bisa menggunakan Radiant Armor cuy. Bentar, ini aku bantu dulu sunya. Alah, kabur ke sana cuy. Terus untuk item terakhir ini tergantung sama musuh. Kira-kira musuh itu tipenya apa? Kan ada tuh tipe basic attack dan tipe skill. Oke, bentar, ini aku langsung zoning biar nggak join turtle si Alucardnya cuy. Oke, langsung kita ulti. Dan siapa yang dapat? Dan ini kadoknya menghilang lagi cuy. Oke, aku lanjutkan. Jadi untuk itu ada dua tipe, yaitu tipe basic attack ataupun tipe skill. Jadi kalau tipenya itu basic attack, kalian bisa menggunakan blade armor. Contohnya kayak Mia, Layla, terus Melissa, terus siapa lagi, Bruno, kalian bisa menggunakan blade armor cuy. Tapi kalau musuhnya itu tipenya skill, contohnya kayak Granger, Brody, kalian bisa menggunakan anti kuiras cuy. Terus kalau kalian tanya, bang, kalau nya itu Kimi dan Nathan itu gimana? Jadi Kimi dan Nathan itu bisa dikonter menggunakan Radiant Armor. Karena untuk nya itu sudah dikonter, untuk item terakhir kalian bisa menggunakan Immortal cuy. Dan untuk spellnya ini menggunakan Revitalize cuy. Oke, jadi kayak gini untuk build-nya, dan musuhnya ini nyerah cuy. Jadi kayak gini aja untuk penjelasan konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku bangkit mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.